Halo semuanya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Putra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Antropologi Sosial. NIM saya yaitu E1121231065. Kali ini pada mata kuliah Teori Antropologi 2 saya akan menjelaskan lebih mendalam mengenai apa itu teori postmodernisme. Maka itu mari kita langsung masuk ke penjelasannya saja ya. Mengenai teori postmodernisme. Teori postmodernisme merupakan suatu cara berpikir atau pendekatan manusia yang muncul sebagai respons terhadap teori modernisme. Teman-teman udah pada tahu belum apa itu teori modernisme? Baik, jika belum tahu saya jelasin sedikit. Teori modernisme merupakan suatu cara berpikir ataupun pendekatan manusia yang mempercayai bahwa ilmu pengetahuan dan juga kemajuan itu berpengaruh besar dalam suatu kehidupan. Selain itu, teori modernisme juga mempercayai bahwa logika dan juga objektivitas itu berpengaruh terhadap suatu kebenaran. Nah, teori postmodernisme bertentangan akan semua hal ini. Mereka mempercayai bahwa semua hal yang berhubungan dengan modernisme itu tidak diperlukan. Contohnya yaitu teori postmodernisme mempercayai bahwa suatu kebenaran itu bersifat relatif. Mereka juga mempercayai bahwa suatu kebenaran itu ditentukan berdasarkan sudut pandang tertentu dari orang lain. Nah, itu merupakan sedikit penjelasan dan contoh mengenai teori postmodernisme. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan selanjutnya. Nah, teori postmodernisme sendiri muncul pada pertengahan abad ke-20-an teman-teman. Lebih tepatnya pada tahun 1950 sampai 1970-an. Teori ini pada awalnya menyebar di benua Eropa dan juga Amerika sebagai respons ataupun perlawanan terhadap teori modernisme loh. Teori ini bertentangan sekali dengan teori modernisme yang pada saat itu sedang marak-maraknya. Nah, untuk faktanya sendiri, ternyata teori postmodernisme sendiri sudah pernah disebutkan pada sekitar awal abad ke-20-an dengan nama teori postmodern, di mana teori ini pada awalnya berfokus pada teori yang membahas mengenai seni dan juga pengetahuan. Nah, bagaimana sih awal kemunculan teori ini? Awal kemunculan teori ini sendiri yaitu berfokus yaitu muncul pada bidang arsitektur, di mana pada saat itu pembangunan sendiri terlalu dianggap modern dan bersifat membosankan karena menggunakan teori-teori yang sama dengan teori modern, yaitu seragam. Sehingga teori postmodernisme ini sangat bergejolak di bagian arsitektur. Selain itu, teori ini kemudian makin menyebar ke bagian seni dan sastra, di mana juga menyebar ke dalam hal filsafat, pendidikan, budaya, dan pengetahuan dan juga politik. Latar belakang dari teori postmodernisme sendiri ya sudah saya jelaskan berkali-kali tadi bahwa teori ini dimunculkan karena banyak orang yang merasa tidak puas dengan teori modernisme. Maka dari itu teori postmodernisme sendiri diciptakan, di mana dalam bentuk kritik untuk melawan teori modernisme. Nah, seperti yang kita ketahui, teori modernisme sendiri yaitu berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan, logika, dan teknologi dapat menyebabkan ataupun membawa kemajuan yang sempurna bagi kehidupan manusia. Namun, ternyata dari teori modernisme ini sendiri banyak menyebabkan masalah-masalah bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu masyarakat sadar bahwa dengan kecanggihan teknologi yang ada justru digunakan untuk hal-hal yang tidak baik oleh segolongan manusia. Salah satunya contohnya yaitu untuk berperang dan lain-lain. Maka banyak orang yang tidak setuju dengan teori modernisme ini. Maka dari itu teori postmodernisme diciptakan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa alasan besar bahwa terciptanya teori postmodernisme merupakan kekecewaan sebanyak orang terhadap teori modernisme. Selain itu, munculnya teori ini juga disebabkan karena banyak orang yang kecewa terhadap teori modernisme yang sudah muncul dari abad ke-18 sampai awal ke abad 20 yang membawa semangat rasionalitas, ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan juga kebenaran universal. Nah, awalnya teori ini dianggap dapat membawa dunia yang lebih baik. Namun karena beberapa hal yang membuat teori modernisme dicoreng, sehingga banyak orang sudah tidak percaya lagi terhadap teori modernisme. Nah, contoh dari kesalahan manusia menggunakan teori modernisme sendiri yang sangat jelas yang sudah kita pelajari yaitu adalah penggunaan teknologi yang salah sehingga menyebabkan perang terjadi. Seperti zaman sekarang sendiri juga dengan teknologi yang sudah semakin maju, banyak sekali negara-negara yang berperang dengan kecanggihan teknologi mereka. Maka dari itu orang-orang sudah tidak percaya lagi dengan teori modernisme karena dinilai membawa dampak-dampak negatif bagi kehidupan manusia. Yaitu contohnya di perang dunia yang sekarang antara Cina dan juga Amerika, ataupun jika kita balik ke kilas masa lalu yaitu ada Amerika dengan negara-negara lain, atau contohnya yaitu perang dunia ke-1 dan ke-2 yang dimana perang ini juga disebabkan oleh teknologi yang semakin berkembang. Maka dari itu teori modernisme ini dinilai sudah tidak efektif lagi, maka teori postmodernisme ini diciptakan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan
sedikit dan tidak terlalu detail mengenai awal kemunculan dari teori ini dan bagaimana latar belakang budaya dari teori ini. Nah, mengenai teori ini sendiri sudah saya jelaskan tadi di beberapa bagian video sebelumnya bahwa teori ini muncul pada tahun 1950 sampai 1960-an sebagai bentuk perlawanan orang terhadap teori modernisme yang dianggap banyak merugikan orang lain, di mana teori ini pada awalnya menyebar pada bidang-bidang seperti arsitektur, seni, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Namun teori ini lama-kelamaan juga menyebar di bidang-bidang lain seperti politik dan juga banyak lainnya, di mana teori modernisme sebelumnya itu dinilai terlalu kaku, formal, dan juga terlalu serius. Sedangkan di teori postmodernisme ini lebih relatif dan juga lebih fleksibel. Maka dari itu orang-orang banyak menciptakan teori ini pada tahun itu. Kemudian teori ini juga lebih dinilai fleksibel dan juga banyak digunakan di bidang-bidang yang digunakan oleh teori modernisme sebelumnya. Contohnya itu pada bidang arsitektur dan seni. Maka dari itu disinilah postmodernisme sendiri juga menjadi teori pemikiran kritis orang-orang banyak yang mana mengkritik kebenaran absolut, narasi besar, dan juga sistem-sistem yang dianggap mapan seperti agama, negara, sains, dan lain-lain, sehingga teori ini semakin menyebar kepada bidang-bidang yang lainnya juga seperti itu. Nah, kemudian mengenai bagaimana konteks sosial dan kebudayaan yang mempengaruhi teori ini juga sangat-sangat mempengaruhi, di mana postmodernisme sendiri lahir di mana perubahan drastis dalam kebudayaan saat itu sangat marak setelah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2, khususnya di benua Eropa dan juga Amerika, yang dimana hal-hal ini mempengaruhi kebudayaan yang ada di negara-negara tersebut. Ini disebabkan oleh trauma Perang Dunia, contohnya yaitu banyak sekali orang-orang yang meninggal serta kerusakan infrastruktur pada bidang sosial pada saat itu karena Perang Dunia yang disebabkan oleh teori modernisme. Maka dari itu teori postmodernisme sendiri dipengaruhi oleh akan hal ini. Kemudian juga perubahan sosial hak dan sipil dan juga emansipasi yang muncul pada gerakan hak sipil seperti gerakan feminisme, protes anti perang, dan juga LGBTQ. Semua ini mempertanyakan bagaimana sistem yang lama itu dinilai terlalu apatis dan juga rasis, sehingga teori postmodernisme sendiri mendukung pluralisme serta perubahan perbedaan identitas dari teori ini. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kelelahan terhadap sistem-sistem yang ada di sistem sebelumnya, yaitu dianggap pemerintah, lembaga, dan juga ilmu pengetahuan itu dinilai terlalu objektivitas dan tidak terlalu relatif dalam menilai suatu hal. Maka teori postmodernisme ini sangat mempengaruhi bidang kebudayaan. Selain itu, kesimpulan dari teori postmodernisme ini dari bidang kemunculan kebudayaannya yang dapat saya simpulkan yaitu teori ini muncul ketika dunia sedang bingung, kecewa, dan juga merasa tidak puas terhadap teori modernisme sendiri, dan masyarakat mulai sadar bahwa kebenaran itu nggak selalu bersifat objektif, namun bisa dinilai juga secara relatif, dan juga makna itu dapat diambil dari bagaimana sudut pandang orang lain yang berbeda-beda itu dikumpulkan menjadi satu. Maka teori postmodernisme ini dinilai lebih efektif. Begitu. Baik dari suatu teori pasti tercipta ataupun memiliki tokoh-tokoh utama yang mendalami atau membuat teori ini tercipta. Kali ini saya akan menjelaskan 5 dari tokoh yang menciptakan teori postmodernisme beserta pemikiran-pemikiran mereka. Dengan singkat yaitu ada pertama yaitu James Francois Lyotard dengan pemikiran utama dia yaitu the postmodern condition yang menolak narasi besar atau kreatif seperti suatu ilmu. Yang kedua yaitu ada Jacques Derrida dengan karya utama dia yaitu Of Grammatology, di mana pemikiran dia yaitu memunculkan konsep dan konstruksi. Yang ketiga yaitu adalah Michael Foucault dengan karya utama dia yaitu Discipline and Punish the History of the Sexuality, dengan pemikiran utama dia yaitu yang memunculkan relasi antara pengetahuan dan juga kekuasaan. Kemudian yang keempat yaitu adalah Jean Baudrillard dengan karya utama dia yaitu adalah Simulacra and Situation, dengan pemikiran utama dia yaitu mengembangkan konsep simulasi dan juga hiperrealitas. Yang terakhir yaitu ada Frederick Jameson dengan karya utama dia yaitu Postmodern or Culture of Logical and of the Late Capitalism, dengan pemikiran kunci dia yaitu yang dimana ia membahas mengenai postmodernisme dari sisi ekonomi dan juga budaya. Postmodernisme sendiri dinilai memasuki ataupun mulai mempengaruhi antropologi pada sekitar tahun 1970-an, di mana banyak sekali perubahan yang diberikan ataupun perbedaan dari postmodernisme ini terhadap antropologi, di mana antropologi pada masa modernisme dinilai lebih cenderung positivistik dan juga modernis, di mana
antropologi ini saat memasuki teori modernisme dinilai memiliki pengamatan yang sangat netral objektivitas, namun setelah dipengaruhi oleh postmodernisme jauh berubah menjadi lebih relatif, menggunakan sudut pandang orang lain, dan juga menjadi lebih fleksibel. Banyak sekali hal-hal yang dipengaruhi dari postmodernisme ini terhadap antropologi. Mungkin bisa saya dapat contohkan bagaimana sih perubahan dari antropologi setelah menggunakan postmodernisme, yaitu pengaruhnya, yaitu contohnya yaitu bagaimana seseorang dapat menggunakan etnografi. Mungkin sebelumnya penulisan etnografi itu harus dinilai menggunakan logika yang sangat mendasar, objektivitas, serta dinilai lebih formal. Namun setelah memasuki postmodernisme, seorang etnografi ataupun penulis dapat menggunakan postmodernisme lebih dengan objektivitas mereka dikurangi dan dapat menggunakan relativitas mereka, serta mereka dapat lebih fleksibel untuk menyampaikan ataupun menganalisis hal-hal yang ingin mereka sampaikan, sehingga postmodernisme ini dinilai membuat para antropologi ini menjadi lebih mendapatkan kebebasan untuk menulis. Itu adalah contoh kecil bagaimana pengaruh dari postmodernisme ini mempengaruhi antropologi. Masih banyak hal lain, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.